Mohon kiranya menuntun kami, biarlah segala sesuatu yang kami lakukan boleh menjadi kepujian bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, amin. Baik, selamat datang teman-teman. Terima kasih sudah bergabung. Bisa kita start dengan kesaksian kan ya, cuman tadi kita sudah sedikit sharing. Jadi ini nanti kesaksian mungkin akan fokus dari Rival yang juga akan membawakan sermonnya, firmannya untuk kita bagi kita malam hari ini. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Rival. Oke. Kedengaran kan ya? Bisa? Boleh. Boleh, oke. Oke. Selamat sahabat semua. Teman-teman Ami. Selamat. Selamat sahabat, Bro. Selamat. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena perlindungan Tuhan kepada kita sepanjang 6 hari yang lalu. Kita boleh dijaga, dituntun, kita boleh diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan teman-teman, bersekutu dengan Tuhan juga pada sabat ini. Semua oleh karena perlindungan daripada Tuhan. Mazmur 34 ayat 9 kita diminta untuk kecap dan lihatlah segala kebaikan Tuhan. Dan kita perlu untuk bersyukur, berbahagia jika kita berlindung kepada Tuhan. Sebelum saya membagikan firman Tuhan yang saya pelajari pada malam ini, mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan di malam ini. Terima kasih ya Tuhan, begitu baik dalam kehidupan kami. Ketika kami akan membuka lembaran-lembaran firman Tuhan, mempelajari kehendak Tuhan untuk kehidupan kami, kami berdoa untuk Roh Kudus Tuhan menaungi hati dan pikiran kami agar ya Tuhan, kami dapat diinspirasikan ya Tuhan, dapat motivasi, mengerti akan setiap firman yang kami akan renungkan, dengarkan sebentar, sehingga itu boleh menjadi tolak ukur ya Tuhan, perubahan dalam tabiat kami untuk serupa dengan tabiat Kristus. Dan nama Yesus kami sudah berdoa. Kami yang saya kasihi, firman Tuhan pada saat ini yang mau saya bagikan, saya ambil dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Kisah Para Rasul 9, mulai ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Ini adalah cerita pertobatan seseorang, yaitu namanya Saulus, yang mana saya percaya juga ini merupakan cerita setiap orang yang ada di dunia, termasuk saya dan teman-teman Ami semua. Nah, mungkin saya mau bacakan saja cuma 9 ayat. Saya bacakan, Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan?
Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Lewat cerita ini yang mana adalah peristiwa yang sangat dikenal, diketahui, yang familiar bagi orang-orang Kristen pada umumnya, bagaimana pertobatan daripada salah satu rasul terbesar ini memberikan pelajaran juga sebenarnya kepada kita semua. Memberikan juga pelajaran kepada kita semua tentang pelajaran tentang pertobatan. Dalam pena inspirasi buku Ellen White dengan judul Amazing Grace 253 paragraf 5 dikatakan bahwa mujizat terbesar daripada seseorang ialah hati yang baru, yang bersedia kepada pertobatan. Nah, lewat pelajaran daripada cerita yang baru saja kita bacakan ini tentang pertobatan, sebenarnya inilah yang menjadi pelajaran bagi kita sebagai umat-umat Tuhan saat ini. Yaitu saya membaginya ke dalam beberapa pelajaran, ada 7 pelajaran. Yang pertama, mujizat terbesar yang bisa dialami oleh seseorang ialah hati yang baru melalui pertobatan. Sama seperti yang dialami oleh Saulus. Kenapa? Karena mujizat adalah hal yang melawan kecenderungan. Mujizat kita bisa artikan sebagai hal-hal yang merupakan intervensi daripada Tuhan terhadap kehidupan manusia, yang mana intervensi yang baik, intervensi positif. Dan kecenderungan manusia adalah hati yang jahat. Sehingga ketika Tuhan memberikan intervensi kepada hati manusia, hati yang baru itu adalah mujizat yang sesungguhnya. Dalam Mazmur 51 juga, Raja Daud ketika dia berdosa, dia berbalik kepada Tuhan, yang dia katakan adalah dalam versi King James, bilang, create me a clean heart. Berikan kepadaku hati yang baru, hati yang bersih. Karena hati kita condong, defaultnya manusia adalah hati yang condong kepada hal-hal yang buruk. Hal-hal yang merusakkan kita, hal-hal yang negatif. Roma katakan bahwa siapakah yang dapat melepaskan aku daripada tubuh yang jahat ini? Nature daripada manusia adalah perbuatan yang jahat, cenderung untuk melakukan kejahatan. Sehingga ketika kita mendapatkan hati yang condong kepada Tuhan, itu adalah suatu mujizat yang besar dikatakan di sini. Bahkan di Yeremia 17 ayat 5 katakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri, mengandalkan orang lain, dan poin ketiga yang mau saya bagikan yaitu hatinya menjauh daripada Tuhan. Ketika hati menjauh daripada Tuhan, di situ dikatakan terkutuk. Nah, pulang rumah tuh.
Dalam Injil, Pelan-pelan saja, Pak. kenapa? Dalam Injil, kenapa ketika Tuhan memberikan perumpamaan tentang umat-umatnya yang hilang, ada domba yang hilang, ada dirham yang hilang, ada anak yang hilang, di situ dia katakan bahwa mereka meninggalkan yang lain, yang tersisa di kandang, dirham, harta-harta yang lain yang tidak hilang, mereka malah mencari yang hilang. Dan ketika mereka mendapatkan yang hilang, di situ dikatakan sorga pun bersukacita, bersorak-sorai. Artinya sukacita yang besar di sorga itu ialah hati yang baru, hati yang diubahkan, hati yang bertobat untuk datang kepada Tuhan. Pelajaran yang ketiga, mujizat ini yaitu pertobatan hati yang baru harus kita peroleh setiap hari. Matius 4 ayat 17, Tuhan katakan bahwa sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sebenarnya apa yang dihotbahkan Yesus dari waktu ke waktu sementara dia melakukan pelayanan di dunia ini? Yang dia khotbahkan ialah pertobatan, berbalik dari yang jahat kepada hal positif, kepada Tuhan. Nah, itu yang dia khotbahkan setiap hari, sehingga mujizat tentang pertobatan ini, hati yang baru itu harus kita alami setiap hari. Nah, kemudian poin yang keempat, bagaimana sebenarnya cara kita untuk mendapatkan mujizat ini? Cara kita untuk mendapatkan mujizat hati yang baru, hati yang bertobat dari hari ke hari. Nah, mujizat yang kita bisa miliki ini, kita bisa peroleh dengan cara meraihnya dengan iman. Satu lagu berkata, there can be miracle when you believe. Ya. Karena poin yang kelima saya dapatkan ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, itu definisi daripada iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, yaitu yang tadi, Yeremia 17 ayat 7 yang saya sempat katakan tadi. Diberkati orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ketika kita menaruh harapan kepada Tuhan, itulah iman yang sebenarnya. Jadi, kita mengharapkan mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita hari demi hari. Cara kita untuk mendapatkannya ialah berharap kepada Tuhan dengan iman dari hari ke hari. Nah, kemudian pelajaran yang berikut, bagaimana kita mendapatkan iman? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, Roma 10 ayat 17. Karena hari ke hari kita diperhadapkan dengan pertentangan besar, great kontroversi, maka hari ke hari kita harus pegang senjata, yaitu pedang Tuhan. Mazmur pasal 1 itu sebenarnya merangkumkan apa yang sedang terjadi dalam dunia ini, itu great kontroversi. Dan cuma ada dua pihak yang benar dan pihak yang jalan orang benar dan orang fasik, pihak Kristus maupun pihak iblis. Ketika kita berbicara tentang pertobatan, berbicara tentang hati yang baru, berbicara tentang hati yang berbalik, artinya kita juga berbicara tentang pertentangan besar. Membawa hati yang tadinya ada dalam kegelapan ke hati yang baru, hati yang berpihak kepada Kristus. Caranya apa? Salah satu caranya yang tadi sempat saya katakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 dikatakan bahwa yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah,
kembali ke cerita tadi, cerita cerita Saulus yang bertobat. Saya ingin membagikan tantangan bagi kita untuk mendapatkan hati yang bertobat. Kalau kita lihat dari ayatnya yang pertama, Saulus bertobat. Ayat pertama katakan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Kenapa sampai hati Saulus berkobar-kobar? Hati yang berkobar-kobar karena dia sementara aktif dalam mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Berkobar-kobar juga mengindikasikan bahwa Saulus sudah ada dalam kegiatan ini, yaitu kegiatan menganiaya, mengancam, membunuh murid-murid Tuhan sudah lama, sehingga ia juga bersemangat. Nah, inilah masalah utama. Bisa saja kadang-kadang kita dalam kehidupan fenomena ini yang terjadi. Kita bisa saja memiliki hati yang berkobar-kobar dengan keyakinan atau kita sementara memegang satu konsep atau sementara memegang suatu pemikiran yang mana kita anggap itu adalah pemikiran yang benar menurut pandangan kita. Semakin kita berada di pemikiran tersebut, semakin kita berada dalam paham tersebut yang mana kita rasa betul, semakin sulit untuk merubah akan pemikiran tersebut. Sama seperti yang dilakukan oleh Saulus. Tidakkah teman-teman Ami berpikir bahwa sebenarnya Saulus ketika dia melakukan ini dalam pandangannya, oh saya melakukan sesuatu yang benar. Saya melakukan sesuatu yang benar, saya melakukan sesuatu yang menurut saya itu adalah hal yang baik. Itu yang sementara dipikirkan oleh Paulus. Nah, itu juga menjadi fenomena dalam kehidupan kita. Kadang-kadang dalam kehidupan kita kita berpikir, kita memegang suatu paham, kita memegang suatu pemikiran, yang mana ketika pemikiran itu lama kita pegang, paham itu lama kita pegang, kita pikir, oh itu sudah yang paling betul. Nah, itu juga yang menjadi sindrom Saulus dalam kehidupan kita. Sehingga ini yang akan nantinya menghalangi dia bertobat. Nah, selanjutnya ayat 2 katakan, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem, dan seterusnya. Nah, yang mau saya tekankan dalam cerita Saulus ini, yaitu bagaimana Saulus sebelum dia bertemu dengan Yesus, dia merasa dirinya benar. Dia merasa dirinya benar. Dia merasa bahwa apa yang dilakukan sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kita juga memiliki paham seperti itu, yang mana bersandar kepada pengertian kita sendiri, kita juga bisa memiliki paham yang salah sama seperti Saulus di sini. Dan itu adalah yang akan menghambat kita untuk bertobat. Nah, yang bisa membuat Saulus bertobat hanya pertemuannya dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik. Pertemuannya dengan Tuhan Yesus. Dikatakan di ayat 3, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Nah, ini adalah pertemuan Saulus dengan Tuhan. Tadinya Saulus berpikir bahwa dia sementara menganiaya orang-orang
Kristen, orang-orang murid-murid Tuhan itu adalah yang terbaik, itu adalah cara yang benar menurut dia. Tetapi ketika dalam pertemuannya dengan Tuhan, ternyata dia selama pemikirannya selama ini adalah pemikiran yang salah. Nah, yang saya mau bagikan ialah itulah yang seringkali menjadi penghambat kita untuk mengalami perubahan hati, mengalami pertobatan. Yaitu kadang-kadang kita memiliki pandangan yang mana kita sudah miliki itu sudah lama sehingga kita anggap itulah yang benar. Sehingga yang hanya bisa mengubah itu adalah pertemuan dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita mau bertemu dengan Tuhan dalam kehidupan kita saat ini? Yaitu sama seperti yang Saulus alami, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Cahaya memancar, cahaya juga melambangkan akan firman Tuhan, pelita firman Tuhan. Hanya dengan mempelajari firman Tuhan, dari hari ke hari, itu yang akan membuat kita bisa membedakan kehendak kita dan kehendak Tuhan. Poinnya yang ke-6 tadi yang mana firman Tuhan itu akan menuntun kita untuk membedakan kehendak Tuhan dan kehendak kita sendiri. Nah, selain itu, sebagai kesimpulan di sini, teman-teman AMI, yang mau saya bagikan ialah mujizat terbesar yang bisa kita alami ialah hati yang berubah. Hati yang berubah melalui pertobatan. Dan kemudian hati yang berubah itu dihambat oleh karena pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran kita sendiri. Pemikiran-pemikiran kita sendiri. Khotbah Yesus setiap hari waktu dia sementara melayani di dunia ini ialah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan itu sebenarnya harus menjadi khotbah pribadi bagi kita setiap hari. Kita harus bertobat setiap hari, kita harus memiliki hati yang baru setiap hari, kita harus menang setiap hari. Hari ke hari kita sedang berada di dalam pertentangan besar untuk menentukan kita ada di posisi yang benar atau posisi yang salah. Sehingga khotbah itulah yang harus kita gaung-gaungkan, kita pikir-pikirkan setiap hari. Pertobatan, hati yang baru setiap hari, hati yang baru setiap hari. Kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Satu lagi, sama seperti Yusuf ketika dia digoda oleh istri daripada Potifar, khotbah itu yang dia dicatat di Kejadian dikatakan bahwa dari hari ke hari istri dari Potifar itu menggoda Yusuf. Nah, dan apa yang dikatakan Yusuf kepada istri dari Potifar, bagaimana mungkin aku berdosa, membuat dosa yang besar ini kepada Tuhan. Nah, dari hari ke hari istri Potifar menggoda Yusuf, itu juga yang dia khotbahkan. Artinya, hari ke hari kita memiliki tantangan untuk hati kita ada di posisi yang mana. Apakah ada di ekstrim kiri atau ekstrim kanan? Apakah ada di jalan orang benar atau jalan orang fasik? Nah, hari ke hari kita harus menyadari bahwa khotbah itu yang kita butuhkan, yaitu
pertobatan, hati yang baru dari hari ke hari. Nah, bagaimana kita bisa membuat pertobatan itu bisa nyata dalam kehidupan kita, yaitu lewat apa yang dialami oleh Saulus, yaitu dia mendapatkan cahaya mengelilingi dia. Kembali, yang bisa kita lakukan adalah datang kepada Tuhan, mencari tahu kehendak Tuhan, yang mana kehendak Tuhan, mana kehendak kita lewat firman Tuhan. Lewat firman Tuhan. Dari hari ke hari. Mazmur 1 ayat 2, yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kemudian di Perjanjian Baru katakan bahwa pedang roh memisahkan jiwa dan roh. Pedang firman Tuhan. Yang mana itu? Karena kita sementara ada dalam pertentangan besar, sementara dalam great kontroversi, artinya hari ke hari kita harus pegang senjata. Kita harus pegang senjata firman Tuhan itu. Nah, dan ketika kita juga menggunakan firman Tuhan sebagai cara untuk kita mengetahui kehendak Tuhan dan kehendak kita pribadi. Selain itu, yang harus kita lakukan ialah berdoa untuk hati yang menurut. Bisa saja kita baca firman Tuhan dari hari ke hari, merenungkan firman Tuhan dari ke hari. Tapi salah satu yang menghalangi kita, yang tadi yang juga menghalangi Saulus untuk bertobat ialah hati yang keras, hati yang tidak mau diajar, hati yang memiliki ego yang tinggi, hati yang menganggap apa saja yang sementara kita lakukan adalah benar. Oleh karena itu kita minta kepada Tuhan lewat doa, hati yang menurut. Hati yang menurut. Dalam Mazmur 51 juga dikatakan bahwa hati yang hancur tidak akan kau pandang hina ya Tuhan. Itu adalah doa Daud ketika dia berdosa. Artinya Tuhan menghargai curahan hati dalam doa kepada Tuhan. Ketika kita mau menyerahkan kepada Tuhan hati kita untuk diubahkan, Tuhan akan ubahkan itu. Hati yang keras, hati yang tadinya memiliki ego yang tinggi, hati yang tidak mau menurut, menjadi hati yang baru. Hati yang baru. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, seberapapun berdosa kita, Tuhan akan terima. Seberapapun berdosa pun kita, Tuhan akan terima. Sekalipun dosamu merah seperti kirmis, akan menjadi putih seperti bulu domba, sama seperti salju. Simpson, dia tidak melakukan kehendak Tuhan selama kehidupannya. Tetapi ketika pada akhir kehidupannya dia berdoa kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, sekali ini saja Tuhan, dia bilang, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, hatinya dilembutkan saat itu, hati yang keras yang tidak mau mendengarkan Tuhan dilembutkan, Tuhan akan dengarkan. Nah, itu dia. Jadi untuk kita bisa memperoleh mujizat yang besar, yang mana mujizat yang besar, the greatest miracles itu adalah hati yang diubahkan, pertobatan. Satu-satunya cara untuk kita bisa mendapatkan mujizat itu ialah pilar-pilar tadi, yaitu berdoa kepada Tuhan, sama seperti Saulus.
ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia menjawab Tuhan. Menjawab Tuhan, terjadi komunikasi dengan Tuhan saat itu. Berdoa kepada Tuhan. Dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan berfirman kepadanya, dia mendengarkan firman itu. Firman Tuhan. Kemudian pada akhirnya dia menjadi alat Tuhan yang sangat ampuh. Sebagai ajakan bagi kita, teman-teman AMI, yang sudah terlibat langsung dalam pekerjaan Tuhan, misionaris terkenal dengan kesaksian-kesaksian kita tentang mujizat. Mujizat di ladang, mujizat bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan kita, mujizat bagaimana kita menobatkan orang lain, dan lain-lain. Tetapi pertanyaannya ialah bagaimana sekarang mujizat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mujizat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mana harus kita klaim. Sama seperti yang saya katakan tadi bahwa kita membutuhkan mujizat ini dari hari ke hari. Mujizat tentang hati yang diubahkan dari hari ke hari. Mujizat kemenangan dari hari ke hari. Mujizat pertobatan dari hari ke hari. Itulah yang harus kita klaim kepada Tuhan. Sebagai para umat-umat Tuhan pada saat ini. Berdoa untuk hati yang menurut, lewat personal prayer, firman Tuhan dibaca untuk membedakan kehendak Tuhan dan kehendak tiga dan kehendak kita lewat Bible meditation dan penginjilan yang terus dilakukan untuk mengekspresikan iman kita dan memberikan kesaksian tentang sumber mujizat itu. Mungkin dari saya seperti itu, doa dan harapan saya ialah biarlah kita semua yang tergabung dalam Always Missionary Indonesia tetap mengobarkan semangat kita sebagai yang telah mengalami pengalaman bersama Tuhan Yesus, sama seperti Saulus. Dia mengalami pengalaman bersama Yesus dan pengalaman itu mengubahkan dia, membuat dia bertobat dan dia menjadi alat Tuhan yang ampuh. Kisah para rasul bisa juga kita ganti dengan kisah para misionaris. Kita semua memiliki kisah dalam kehidupan kita masing-masing. Kita memiliki tantangan dari hari ke hari. Dan doa kita haruslah bahwa Tuhan memberikan kita kemenangan. Dan kemenangan itu pasti ketika kita berjalan bersama Tuhan, lewat berdoa, membaca firman Tuhan, dan juga menolong sesama lewat penginjilan. Biarlah itu boleh menjadi perenungan bagi kita pada malam ini, untuk boleh selalu semangat dalam kehidupan kita dari hari ke hari, mengharapkan mujizat yang besar itu terjadi kepada kehidupan kita dari hari ke hari. Supaya kita pada saatnya nanti didapati layak sebagai para pekerja Tuhan yang setia dan mendapatkan perhentian bersama-sama dengan Tuhan pada saatnya nanti. Tuhan memberkati kita semua, dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami sama-sama renungkan. Terima kasih ya Tuhan untuk jaminan yang mana Tuhan selalu memberkati kami, menegur kami ketika kami berada di jalan yang salah, sama seperti yang Tuhan lakukan kepada Saulus, dan memberkati kami dan memberikan kami hati yang baru sebagai wujud pertobatan yang sejati. Bapa di surga, kami mau berdoa ya Tuhan. Tantangan dari hari ke hari selalu ada dalam kehidupan kami, yang mana harus kami lalui ya Tuhan. Tetapi
kami percaya Tuhan, kami memiliki jaminan bahwa ketika kami melaluinya dengan Tuhan, lewat beberapa cara yang tadi telah kami dengarkan, berdoa, pelajari firman Tuhan, dan bekerja bagi Tuhan, kami tidak perlu takut ya Tuhan. Dari hari ke hari kami dapat memperoleh mujizat yang besar itu. Hati yang diubahkan, hati yang bertobat kepada Tuhan. Di surga, berkatilah kami ya Tuhan, biarlah firman yang kami renungkan ini boleh tertanam hati dan pikiran kami, dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus menginspirasikan kepada kami firman yang baru saja kami dengarkan. Apa yang kurang Tuhan tambahkan, dan kami dapat bersukacita dengan terapan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, amin. Thank you Bro Rival untuk firman-Nya. Mudah-mudahan itu menguatkan kita semua. Terima kasih Bro Rival. Oke Bro Rival, belum sempat kesaksian tadi ya, mungkin boleh sharing meskipun saya tahu baru tamat kemarin, tapi saya yakin ada kesaksian juga untuk didoakan juga nanti sama tim yang akan ambil bagian di United Prayer. Saya persilakan. Oh oke. Jadi teman-teman AMI, terima kasih ya kesempatan telah diberikan kepada saya, juga diberikan kepercayaan oleh Presiden kemarin untuk membagikan firman Tuhan pada malam ini. Terima kasih diberikan kesempatan, walaupun memang ya saya bersyukur ya Tuhan jaga lindungi sementara saya di field, dan baru saja ditamatkan bulan Januari kemarin dalam angkatan ke-27 kampus Manado. Ya mungkin kesaksian yang perlu didoakan, ya kesaksian yang perlu didoakan untuk saat ini ialah mungkin tanggung jawab saat ini ya, atau kehidupan kita saat ini, dimanapun kita berada. Saya berdoa juga bahwa supaya saya tetap memiliki semangat untuk melakukan pekerjaan Tuhan, tidak mengendorkan semangat yang Tuhan telah berikan selama saya ada di mission field. Saat ini tolong doakan teman-teman AMI mission field yang baru lewat interaksi dengan para mahasiswa di Unclub. Semoga saya pribadi dapat menjadi berkat, dapat dilihat sebagai yang memancarkan terang Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, supaya baik para mahasiswa maupun dosen staf, para pengerja-pengerja di sini juga dapat diberkati dengan keberadaan saya di kampus ini. Untuk mungkin itu dulu, Ronald, untuk kesaksiannya. Ya, ini ada yang minta untuk sharing kesaksian sedikit tentang selama di field kemarin. Karena ada juga yang nggak hadir kan di penamatan, jadi karena kita masih ada waktu nih. Biasanya kita selesai di 8.50 kan untuk ini. Sisanya berdoa, masih ada waktu sedikit, mungkin boleh. Ada yang request soalnya, Bro. Untuk menguatkan kita. Kesaksian waktu di field. Oke, jadi teman-teman AMI, field saya di Halmahera, di Maluku Utara, setahun kemarin, tahun 2019. Ya, puji Tuhan ya, Tuhan memenangkan hati untuk bisa join di pergerakan 1000 Missionary. Dan sama di field, ya yang bisa saya saksikan ialah
bagaimana kalau kita bekerja bagi Tuhan, Tuhan selalu sediakan. Tuhan selalu sediakan. Waktu saya di field, memang kesaksian Lukas 10 ayat 2 itu memang betul ya. Walaupun ini saya pikir termasuk field juga yang cukup dekat dengan Manado, tetapi pekerjaan Tuhan sangat banyak perlu kita lakukan di sana. Lukas 10 ayat 2 katakan, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Itu yang benar-benar saya saksikan selama saya ada di mission field di Halmahera. Walaupun kita masih satu conference dengan Manado, tetapi kalau di Manado satu kelurahan mungkin satu gereja, satu jemaat, berbanding terbalik dengan yang ada di Maluku sana. Ya, bahkan ada satu kabupaten memang belum ada pelajaran, belum masuk kebenaran Injil di sana. Dan itu yang saya bisa saksikan. Tetapi walaupun begitu, jemaat sangat semangat, jemaat di sana sangat semangat, dan walaupun waktu perpisahan jemaat katakan terima kasih telah menularkan semangat misionaris, sebenarnya saya juga sendiri merasa diberkati oleh semangat yang ditunjukkan oleh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sana. Dan yang mau saya saksikan tadi, yang saya katakan bahwa God provide, ialah waktu kami di field, ya tantangan sudah pasti ada ya dalam pekerjaan Tuhan. Ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, berarti kita menempatkan diri kita dalam baris depan pasukan Tuhan. Namanya baris depan pasukan Allah, artinya kita yang paling pertama bertemu dengan musuh. Dalam artian ini yaitu kuasa kegelapan, kuasa si jahat. Tetapi walaupun serangan si jahat itu bertubi-tubi pula berkat yang Tuhan tunjukkan. Nah, yang saya mau saksikan, jadi di field saya itu sudah ada keluarga baru yang menerima kebenaran. Nah, karena keluarga ini pindah dari agama sebelumnya saat itu, ya, gereja masih Injili setempat. Nah, mereka sangat dikucilkan pada saat itu. Dan kami pun yang datang untuk juga ditugaskan untuk melakukan pemeliharaan bagi mereka, mendapat perlakuan yang sama oleh masyarakat, dikucilkan mungkin dari keluarga, bahkan dari keluarga mereka di desa itu, malah sudah tidak mau berinteraksi dengan mereka. Begitu juga dengan kami, dan itu membuat sulit kami untuk berinteraksi kan, sulit kami untuk mingle, berbaur, agak sulit karena sudah ada pandangan sebelumnya terhadap kami ini, ajaran sesat. Jadi mereka katakan, oh ini Advent, ajaran sesat. Tapi seiring berjalannya waktu, ya kita cuma bisa berdoa. Berdoa, seiring berjalannya waktu, akhirnya kepercayaan dari masyarakat berangsur, semakin lama semakin ada ya. Boleh masuk lewat pendidikan, boleh masuk lewat pelayanan-pelayanan yang lain. Tuhan tunjukkan jalan. Sampai akhirnya ketika kami selesai dalam masa tugas kami bisa membuat KKR pada saat itu, 2 kali KKR bahkan, 2 kali cottage meeting. Kemudian walaupun saat itu ada banyak tantangan, tapi kami bisa membeli lahan pada saat itu.
membeli lahan untuk gereja. Dan puji Tuhan sudah ada lahan cukup besar. Kami sudah bisa mengumpulkan uang. Nah, untuk pengumpulan uang juga itu kesaksian tersendiri. Jadi itu yang saya katakan tadi, Tuhan selalu sediakan. Itu dalam pengumpulan uang untuk pembangunan, untuk pembelian lahan maupun pembuatan fondasi. Saya berpikir, Tuhan mau dapat dari mana ini? Tapi saya suka dengan ungkapan, if it is God's will, it's God's bill, ya. If it is God's will, it's God's bill. Jika itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah tagihan Tuhan. Jadi kita kasih saja tagihan itu kepada Tuhan, ya. Tuhan, ini invoice. Jadi artinya, ya singkat cerita, kami dengan segala penolakan dari beberapa tokoh agama saat itu, kami bisa membeli lahan yang mana kami sudah buat fondasi untuk gereja, dan pada akhir periode pelayanan kami di sana sudah berdiri Jungle Chapel, gereja sementara. Jadi sudah sekolah sahabat cabang di sana. Dan puji Tuhan selama pelayanan ada beberapa jiwa yang menyerahkan diri untuk dibaptis. Walaupun tidak di desa itu, tetapi di desa sekitar, di desa tetangga. Puji Tuhan ada 12 yang menerima kebenaran pada saat itu. Selama masa pelayanan kami. Itu semua dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Yang mau saya simpulkan ialah, ya, bekerja bagi Tuhan tetap ada tantangan, tetapi pengalaman itu tidak bisa dibandingkan dengan pengalaman bekerja bagi Tuhan. Tantangan itu bisa dilewati dengan iman. Itu tidak bisa dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman yang lain. Ketika satu persatu doa dijawab, itu membuat kita benar-benar bisa terharu, merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam apa yang Tuhan katakan, bahwa ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai pada kesudahan. Itu janji Tuhan yang benar-benar saya dan teman saya, partner saya rasakan selama kami di Mission Field. Mungkin itu, Bro Ronald. Oke, thank you. Mudah-mudahan jadi berkat kembali untuk kita semua. Dan saat ini kita akan masuk ke sesi unity prayer. Sudah ada 3 orang yang saya minta tolong untuk pimpin kita dalam doa. Bro Gary, halo. Halo. Oke, siap ya untuk doa poin nomor 1 sampai dengan 3. Oke. Terus Kim, halo Kim. Halo. Iya, Kim untuk pokok doa nomor 4 sampai dengan 6. Siap. Dan yang terakhir Victor. Yo, halo. Halo Bro Victor. Halo. Nanti tutup dengan pokok doa nomor 7 sampai dengan 10. Oke. Oke, kalau gitu mari kita satukan hati. Saya serahkan kepada Giri untuk pimpin kita dalam doa. Hey, selamat malam semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terpujilah Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, walaupun kami masih sering sekali melakukan kesalahan. Terima kasih atas waktu yang indah Kau berikan kepada Ami
untuk saling membagikan firman Tuhan, menguatkan satu yang lain. Terima kasih juga atas kesaksian yang menguatkan kami dari senior missionary Rival. Kami memohon agar kiranya Engkau tetap menggunakan Rival di ladang misionaris yang baru di Ungkelap, agar di sana dia dapat menjadi terang kecil melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui kerendahan hati. Segala sesuatu yang dilakukan menyenangkan dan semuanya untuk kepujian nama Tuhan, sehingga menggerakkan banyak hati para mahasiswa untuk bergabung dan menjadi misionaris Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelepasan misionaris Angkatan 10 dari Medan Kampus, agar kiranya Engkau melancarkan segala rencana yang sudah direncanakan. Agar kiranya Roh Tuhan memimpin setiap partner yang sudah dipasangkan dan didoakan. Mereka akan kembali bersama-sama lagi tahun depan, sama seperti mereka dilepaskan besok. Dan untuk semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tak lupa juga kami berdoa bagi misionaris-misionaris yang sedang di ladang, Angkatan 28 Manado, dan 20 yang akan pergi ke ladang, dan Angkatan 29. Engkau mengetahui ya Tuhan, bahwa setan juga bekerja keras untuk menghancurkan partner atau pasangan-pasangan misionaris yang sudah Engkau pilih. Tapi kiranya kuasa Tuhan mempersatukan mereka. Engkau memberkati setiap rencana yang sudah mereka buat, KKR yang sudah direncanakan. Berkatilah lawatan-lawatan mereka. Berikanlah mereka kuasa agar orang-orang di ladang penginjilan mereka mengetahui bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas dunia ini. Kiranya suatu saat nanti, ketika mereka kembali dari ladang penginjilan mereka, mereka dapat menyaksikan dan menjadi saksi Tuhan yang hidup, bahwa bekerja sebagai misionaris adalah bukan hal yang sia-sia atau membuang-buang waktu. Hanya Engkau yang dapat menolong kami, ya Tuhan. Dan doa selanjutnya akan dilanjutkan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur di mana di hari Sabat Tuhan yang suci dan penuh sukacita ini, kami anak-anak Tuhan dapat bersekutu, kami dapat memuji Engkau, kami dapat mempelajari akan firman Tuhan, bahkan kami dapat saling membagikan kesaksian yang kami percaya itu semua dapat saling menguatkan iman kami satu dengan yang lain. Doa yang telah dibawakan oleh saudara kami Gary, hamba ingin melanjutkan ke pokok doa yang selanjutnya, yaitu kami berdoa khusus bagi senior missionaries Bang Ziko, di mana dia akan jadi salah satu pembicara dalam kegiatan visi besok di Jakarta. Kayaknya Tuhan mau pakai dia dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan. Bahkan firman Tuhan yang akan dia bagikan juga itu dapat menguatkan bagi para mahasiswa-mahasiswa Advent yang ada di Jakarta ini, yang Tuhan tempatkan mereka di sekolah-sekolah non-Advent, dan biarlah mereka juga dapat dikuatkan, mereka dapat menjadi misionaris-misionaris Tuhan bagi orang-orang yang belum mengenal akan kebenaran. Bapa di surga, di saat ini juga Tuhan, kami melihat ada pekerjaan Tuhan yang besar yang ada di depan kami lewat kegiatan Youth Prayer and Bible Camp. Tuhan telah percayakan di masing-masing chapter untuk dilaksanakan kegiatan YPBC ini, baik yang ada di Jakarta, Bandung, di Manado, di Papua, bahkan yang akan direncanakan di Kupang nanti. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Segala sesuatu yang dipersiapkan, baik itu pembicara, panitia, acara, terlebih khusus para partisipan nanti ya Tuhan. Kami rindu lewat kegiatan ini banyak orang akan terpanggil, akan dikuatkan, bahkan mereka dapat dilatih satu demi satu untuk pekerjaan Tuhan.
Dan biarlah kami semua juga, teman-teman senior misionaris, dapat terus mendukung akan program ini lewat kehadiran kami, lewat doa kami, lewat topangan kami, Mbak, lewat dana sekalipun. Kami dapat menyokong terus akan kegiatan ini sehingga banyak orang juga dapat dijangkau dengan kegiatan ini, ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga tidak lupa mau berdoa khusus untuk rencana acara konvensi dan anniversary pergerakan 1000 misionaris yang ke-20 tahun nanti yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Kami mau menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, terlebih khusus panitia yang telah terbentuk, dan biarlah inspirasi dari Tuhan dapat menjadi bagian mereka, sehingga segala acara yang akan dilaksanakan nanti, itu semua bukan hanya untuk menyenangkan diri kami ya Tuhan, sebagai keplesiran semata, namun kami dapat diingatkan kembali betapa baiknya Tuhan, betapa banyak mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam pergerakan ini sehingga bisa berdiri sampai pada saat ini, pada umur yang ke-20 tahun. Dan kami rindu ya Tuhan, kami semua juga dapat dipertemukan dalam acara nanti. Terima kasih banyak Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan doa ini akan dilanjutkan oleh Bang Victor. Bapa di surga, pada malam hari ini kami syukur terima kasih atas kesempatan yang kau berikan, kami dapat berdoa bersama-sama untuk kami dapat memohon kepadamu. Tuhan, pada saat ini kami rindu berdoa untuk pembangunan dari rumah kami, tempat di mana kami dilatih Tuhan, pembangunan dari kampus misionaris yang ada di Medan, yang ada di Manado. Kami tahu Tuhan, Engkaulah yang hanya kami harapkan untuk dapat membukakan tingkap-tingkap langit, sehingga segala kebutuhan dapat tercukupi, dan nama Tuhan dapat dimuliakan melalui pergerakan kampus ini. Dan juga Engkau berkati Tuhan, Pastor Nam dan Pastor Jo yang memimpin, baik di Medan maupun di Manado, agar hikmat dari surga menjadi bagian mereka, dalam mereka mendidik dan mengajari anak-anak muda yang rindu belajar akan firman Tuhan, yang rindu untuk melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Biarlah Tuhan segala pembangunan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik, dan nama Tuhan dapat ditinggikan dan dimuliakan. Di surga kami juga teringat akan pelayanan dari sekolah Tuhan yang ada di Madison, sekolah Madison School yang Engkau sudah rencanakan untuk dapat menjadi terang kebenaran Tuhan, bagaimana dapat mendidik dan mengajari anak-anak akan kebenaran firman Tuhan. Tolong Tuhan bantu setiap orang yang terlibat di sana, senior-senior misionaris, maupun orang-orang yang membantu pelayanan di sana, agar nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Tolong berikan selalu Tuhan hikmat dari surga, untuk dapat mengembangkan selalu pelayanan ini menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Juga Tuhan, rencana Project Wellness yang ada di Mono Inding, biarlah Engkau juga berkati Tuhan, berikanlah orang-orang yang tepat yang dapat membantu kerjaan Tuhan di sana. Kami tahu Tuhan, meskipun kami lemah, meskipun kami penuh dengan kekurangan, tapi bila Engkau yang mengutus kami, bila Engkau yang mengajari kami, maka kami akan dapat Engkau sanggupkan menjadi pelayan Tuhan yang dapat berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat Pastor Jimmy Jakub yang sedang dalam proses pemulihan. Kami tidak mengetahui Tuhan apa yang dirasakannya, apa yang dideritanya, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang maha mengetahui. Biarlah Tuhan Engkau juga yang membantu dan menolong dia untuk dia mau memohon dan berserah kepadamu, dan Engkau akan memberikan dia kekuatan Tuhan dapat dia menjalani proses pemulihannya dari hari ke hari. Engkau juga berkati Tuhan keluarganya yang merawat dia, anak saudaranya yang menjagai dia agar diberikan kesabaran, diberikan ketekunan untuk dapat menjaga dia dengan baik, sehingga dia dapat lebih sembuh lagi dari hari ke hari. Bapa di surga, pada saat ini Engkau sedang menguji kami Tuhan melalui COVID-19 yang sedang menyebar bukan hanya di Indonesia, bahkan juga di seluruh dunia Tuhan. Engkau melihat Tuhan, virus corona ini menyebabkan banyak hal terjadi, banyak negara menjadi ditutup, dan banyak orang yang dilanda ketakutan. Biarlah Tuhan ini kekuatan dan buat dari surga bagi kami, untuk kami tetap bergantung sepenuhnya kepadamu,
dan orang-orang dapat melihat Tuhan bahwa kami hanya mengandalkan Engkau. Engkau tahu Tuhan, bagaimanapun kami berusaha, Engkau tetap yang sudah membantu dan menolong kami, memberikan hikmat kami dari surga. Dan Engkau juga berjanji Tuhan, bila kami menuruti segala perintah Tuhan, maka Engkau akan menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Bantu kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu, bahkan dalam masa kesukaran, Engkau pun tetap jaga kami Tuhan. Biarlah Engkau juga berkati anak-anak Tuhan yang berada di lini terdepan dalam hal pelayanan kesehatan. Biarlah Engkau lindungi masing-masing dari mereka Tuhan, Engkau jauhkan dari segala para bahaya. Bila pun itu menjadi bagian kami Tuhan, Engkau juga yang akan selalu menguatkan kami, menjaga kami dan melindungi kami. Biarlah Engkau menjauhkan daripada kami Tuhan, segala hal yang membuat kami khawatir akan masa depan kami, yang membuat kami mengkhawatirkan akan hari esok. Biarlah kami hidup hari demi hari hanya bergantung kepada Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini, atas kesempatan yang indah bersama dengan teman-teman saudara-saudara dari Olive Missionary Indonesia dimanapun kami berada. Biarlah Engkau berkati kami Tuhan dalam segala pelayanan kami, terlebih Tuhan pada hari Sabat ini, biarlah kami dapat saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menasihati agar kami dapat dikuatkan, mengingat akan mujizat Tuhan selalu dalam hidup kami, sehingga kami semakin setia kepada. Terima kasih Bapa di atas segalanya. Hanya kehendak-Mu menjadi atas kami, bukan hanya kehendak-Mu yang jadi atas kami, bukan kehendak kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Oke, pembicara kita Bro Rival boleh pimpin kita chanting? Go ya? Iya, terakhirnya go. Ready for chanting? Once. I am a missionary. I am missionary. The Lord calls me. The Lord calls me. I can do it. I can do it. Once a missionary. Always Missionary. Go. Oke, terima kasih. Dan kasih. selamat Salam malam. Corona. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Selamat hamba Allah. sabat semua. Sahabat manusia. Sabat. Jangan lupa cuci tangan. Oh, Minum banyak. pendeta. Oke. See you. Thank you ya, Rival. Oke, Thank you, bro. Rival. Oke, sorry. Aduh, Prosiko lagi. Aman, Oh, bro. Hamba Allah, siapa lagi hamba Hamba Allah ini? Allah ini. Ziko lah, siapa lagi? Oh, oke. Corona, COVID-19. Tapi parah lo kok. Ada banyak itu di RSCM. Sorry, di sini ada yang dari Papua nggak? Gue mau nanya nih, katanya beneran di Papua lagi wabah demam berdarah sehingga banyak ratusan orang meninggal. Itu beneran Deli atau itu. hoax tuh? Kadeli. Bryce Alberto. Kalau nggak Bryce di Sorong tuh. Orang kan Papua juga. Iya, gimana bro Bryce? Woi Bryce, bersuara dulu Bryce. Eli. Corona tidak sampai Sorong, demam berdarah belum ada juga. Bukan corona, demam berdarah. Kau punya kulit Demam tebal berdarah sampai. kalau untuk info yang di Sorong tidak ada, kurang tahu di daerah yang lain ya. Kalau di Sorong tidak ada demam berdarah. Oh itulah, di berita dibilang katanya ratusan orang di Papua meninggal demam berdarah. Kadang-kadang berita ini suka baik. Kayaknya di daerah, khususnya di daerah Sorong, lagi kekeringan air, jadi kita lagi susah air di sini, sumber air jauh. Oh, macam di Kupang saja ini. Sorong dekat air kali. Iya, begitu banyak air tinggal jalan ke laut. Oh, Deli nggak dengar ya? Tinggal Sorong. Oh, ini ada Meni juga. Meni kan di Wamena ya? Ini di Manado. Oh, di Manado, salah ya. Gary yang di Wamena. Gary yang Papua. Deli so tidur mungkin dia di Jayapura. Kita doakanlah kita semua aman. Mau DB, mau corona.
Tetap jaga kesehatan. New start Yo. guys, jangan lupa new start. Yang di Jakarta jaga kesehatan ya. Kalau Jakarta jaga kantong, bro, bukan jaga kesehatan. Makanya bro, jadi hamba Allah, jangan jadi hamba uang. Masih bimbang, bro, mau hamba Allah atau hamba uang soalnya. Bro Ziko hamba Indomie dia. Jangan dengerin. Ganti namanya jadi hamba uang aja tuh. Oh gitu. Sama Indomie ini Bang Viko. Hamba Indomie dia. Kalau hari Sabat makan Indomie saja kerjanya. Jangan bertamu di rumahnya di hari Sabat. Aduh, Indomie aja. Hamba uang tapi. Anda menghemat dia. Itu lagi. Di Papua Indomie itu barang berharga. Di Jakarta juga, jadi dihargai selalu. Indomie sampai di Nigeria sana. Pendeta siapa? Pendeta Anton, mau pindah rumah aja tuh. Gimana? Pendeta Sang Mane. Pendeta Antonius tuh. Serdosen. Pendeta Sang Mane. Pastor. Pakai nama apa pastor? Rival, Pastor Antonius jadi dosen Jo di Unclub. Tawarkan dulu, jadi kepala asrama dia. Iya. Ya? Iya. Yo, sebelum jadi officer di DKI nanti. Oh, siap. Atau jadi kepala ground. Jadi kepala ground Jo itu Pastor Antonius. Oh, siapa ini? Halo Pendeta Samuel Tuhan suruh, Sudarjo. bukan orang pemau. Aman, pastor? Kalau aman di situ, di sini aman. Aman. Bali aman tidak aman. Oh, Bali aman ya? So ada hari H ini, Sir, Ini lagi Serdosen. sebenarnya lagi ribet. Ngajar ekonomi ya, Pak ya? Iya, bro. Oh, cocok Lagi- sama Ziko, bro. Oh, gitu. Yo. Hamba uang. Udah jadi dosen nih. Ziko mau jadi asisten di sana, Ziko. Asisten dosen. Gue kepala dining aja, bro. Oh, iya, bro. Lagi Jangan dibutuhkan, nanti bro. dikasih makan Indomie terus anak-anak. Itu dia. Tapi pasti senang semua kan. Yang penting masih saya senang. Oh, iya. Oh ya, tadi saya belum bilang terima kasih Gary, Kim, sama Victor ya. Mendadak Terima kasih, Kimberly. doanya. Saya doakan. Biasanya berdoa pribadi berdua ya. Oke lah kawan, sudah jam 9. Selamat Sabat semuanya. Oke Oke guys, ya, bro. Begitu kita tutup ya. Saya tutup. selamat ke gereja. Selamat melayani, selamat Sabat. Selamat Sabat Alright. semuanya. Selamat sahabat semua. Bye. Mati.